Silakan Ariseda, nyalakan kameramu. Ariseda. Nah, itu. Kalau komen, nah, oke. Nah, gitu kan cakep. Nah, silakan, Bu. Ya. Apa yang kalau bisa kameranya jangan ada silau-silaunya di belakang biar nggak sakit mata gitu. Coba. Ini susah Bang nih. Balik arah gitu loh. Jangan ada backlightnya. Iya. Gini Bang, aku akan menyangkal. Bukan. Silaunya itu masih ganggu dulu. Coba silaunya itu bisa nggak balik arah gitu loh. Udahlah. Ya, silakan. Iya, saya akan menyangkal pernyataan Bang Edis bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah bukan Elohim. Coba cek di Quran surat Ibrahim, Bang. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala hadir di setiap zaman nabi-nabi dan bahasanya. Saya bukakan dulu bukti, surat Ibrahim berapa? Anda itu salah ya. Ibrahim berapa? Mengapa Sebentar. Allah Subhanahu wa taala itu Elohim? Bu. Tarik napas dulu, Bu. Tenang, Bu. Ibrahim berapa? Untuk percaya, itulah buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Elohim karena Dia menceritakan dengan lengkap ya dalam Al-Qur'an nabi-nabinya. Nah, itulah mengapa Allah itu menurunkan Al-Quran. Ibrahim surat berapa, Ibu? Biar saya bacakan dulu, Ibu. Ya, astaga, ras terkuat di bumi, gila. Katolik mengatakan Allah berputra. Rem. Jangan lupa rem. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah SWT tidak berputra. Diam dulu. Beri aku waktu, jangan itu ya. Iya, Ibrahim berapa? Biar saya bukakan. Ibrahim berapa? Bahwa dia adalah Bu, surat Ibrahim berapa? Biar saya bukakan tadi. Iya, oke. Sebentar. Kalau ngomong pakai rem, Bu. Ibu-ibu ini yang nggak di motor, nggak di jalan, nggak ada remnya. Oke. Coba Ibrahim berapa? Iya, Bang. Bentar. Klik saja Bang, Abang klik saja di Google ya. Di Google. Iya, Ibrahim berapa? Udah saya klik nih Ibrahim. Bahwa, iya, Allah hadir dengan bahasa nabi-nabinya gitu ya. Iya, Quran, Ibrahim berapa? Surat apa begitu? Kok surat apa yang nggak tahu? Surat berapa? Iya, sebentar. Setahu saya di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat bunyinya bukan Allah hadir, tidak. Yang dikatakan tidak ada seorang rasul pun yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Itu surat Ibrahim ayat yang keempat. Apakah itu yang Anda maksud? Juga ada nih, sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Jadi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran. Ada sebentar. Saya sudah membacanya kemarin ya. Ya. Jadi Musa itu berarti juga nabinya Allah Subhanahu wa taala Muslim dengan Hanif, sholat sujud ke Baitul Maqdis, Bethlehem ya, Palestina. Oke. Bisa saya tanggapi, Ibu? Sebentar. Silakan. Ya, aku sudah bacanya kemarin. Tapi ini kelewat nih. Ada. Dia hadir, menyatakan dia hadir dengan bahasa nabi-nabinya. Ketika zaman Musa berbeda bahasanya, zaman Isa Elohim, dengan Isa bersujud di sinagog Israel menghadap Baitul Maqdis ya di Yerusalem ya. Kemudian berpindah ketika menurunkan Nabi Muhammad berganti menjadi Allah Subhanahu wa taala dengan memindahkan kiblatnya ke Baitullah, Bait Allah. Itulah makanya mengapa dikatakan Baitullah, karena itu Bait Allah. Pergantian daripada Bait Elohim ya Bang ya. Nah, sudah bisa saya tanggapi sekarang. Bahas ya, ada remnya Ibu ini, astaga. Daripada Islam. Persis kayak abang yang tadi yang Sanu tadi itu loh. Ngomong nggak ada remnya. Oh, udah selesai belum? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Biar saya tanggapi. Ya, oke, silakan. Baik. Jadi begini, kalau kita berbicara dengan klaim,
maka selesailah, sudah, tidak perlu ada diskusi. Anda tadi mengatakan begini, bahwasanya Allah mengutus Nabi Musa. Itu bukti bahwasanya Musa adalah utusan Allah. Nah, Betul. sekarang mari kita buktikan kalau memang betul bahwa Allah itu mengutus Nabi Musa, dengan Allah bercakap-cakap dengan bahasa apa? Ibrani. Oke, kalau dalam bahasa Ibrani mereka bercakap-cakap, sekarang Ibu kita buka kamus bahasa Ibrani. Di dalam kamus bahasa Ibrani tidak ditemukan kosakata Allah. Bagaimana Anda memfitnah bahwa ada Allah? Gimana? Coba. Dalam bahasa zaman siapa, Bang? Zaman siapa tadi aku katakan? Zaman Bu, Musa. tadi saya tanya sama Ibu, Bu dengar Allah Bu. hadir di setiap Bu ganti-gantian Ibrani, Ibu. tapi Allah menegaskan kembali dalam Quran. Boleh gantian Bu. Percakapan dengan Nabi Musa. Tolong waktu ya. Boleh gantian. Nabi Musa langsung bercakap-cakap ini dengan Allah dalam Quran surat Ibrahim, otomatis dengan bahasa Arab untuk kita semua menceritakan kejadiannya lagi gitu loh, Bang. Bukan. Apakah Allah berbicara dengan Musa dalam bahasa Arab? Untuk melawan Fir'aun. Gimana, Bang? Apakah Musa dengan Allah bercakap-cakap dalam bahasa Arab? Ya karena di Mesir otomatis bahasa Mesir. Ya, Bahasa Ibrani atau bahasa Mesir? Iya, bahasa zaman nabi-nabinya saat itu kan di Mesir. Bahasa ya, apa? Bahasa Mesir lah. Bahasa apa? Kan ditemukan Fir'aun, ditemukan nyonya ibu Fir'aun, istri Fir'aun. Iya, bahasa apa, Bu? Jangan kemana-mana. Bahasa apa? Bahasa Mesir dah. Oke, coba. Apakah ada dalam bahasa mereka pada waktu itu kosakata Allah? Ya tentu saja tidak, karena Allah kalau hadir, begitu namanya bukan Allah, betul? Kalau begitu namanya bukan Allah, betul? Bahasa zaman nabi-nabinya, betul? Iya, Ya kalau kan? begitu bukan Allah, betul? Bahasa nabi-nabinya berarti YHWH. Apa zaman Musa? Apa zaman Musa itu bahasa Allah, tapi Allah dan YHWH adalah satu. Sudah kukatakan, itu Allah Subhanahu wa taala yang hadir dengan bahasa nabinya. Jadi bahasa Mesir, betul? Boleh saya tanggapi, Bu? Sebentar, berarti Allah Subhanahu wa taala itu bernama bukan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Mesir, betul? Nah, itu berarti namanya bukan Allah, betul? Tapi itu adalah pribadi satu, betul? Iya, namanya bukan Allah, betul? Tapi itu Allah Subhanahu wa taala, betul? Iya, betul. Namanya bukan Allah. Karena adalah zaman Musa. Betul. Bang Edis, betul. Namanya bukan Allah. Namanya bukan Allah. Sekarang berarti argumen satu-satu, Ibu ngomongnya ganti-gantian, Bu. Kalau ngomong bareng yang didengar siapa? Kita ini dia menurunkan Quran untuk membantah ajaran Katolik itu melalui Muhammad, itu bernama Allah Subhanahu wa taala, sudah ganti namanya. Allahnya satu. Kalau baik, nama sebentar, Bu. Berarti satu sudah gugur ya. Taurat dan Injil Barnabas. Satu sudah gugur, namanya Allah udah gugur. Yang kedua, kalau memang tapi Allah bukan gugur, itu Allah kan? Coba Bang Edis bantah. Namanya kan sudah gugur, tadi Ibu sudah mengakui bahwa namanya bukan Allah, betul? Tapi sekarang itu pribadinya. Allah kan pada dasarnya? Sekarang tapi itu pribadinya. Allah kan pada dasarnya? Aduh. Bagaimana? Dua-duanya ngomong, yang didengar siapa, Bu? Iya, sebentar. Ganti-gantian dong. Gini, kalau diskusi itu belajar dulu ganti-gantian ngomong. Kalau dua-duanya ngomong, siapa yang didengar? Oke, silakan. Argumentasimu terus. Ibu tadi sudah bilang bahwasanya namanya bukan Allah. Karena apa? Karena tidak menggunakan bahasa Arab. Oke, setuju kita pada satu poin itu. Yang kedua, setuju, iya. Oke, yang kedua, kalau memang walaupun namanya bukan Allah, tetapi itu merujuk kepada Allah, kita buktikan lagi. Berarti Allah seharusnya tahu apa arti nama Musa, betul? Kalau memang Allah adalah pribadi yang sama dengan YHWH, betul? Iya, betul. Menurut Al-Quran, apa arti nama Musa? Saya sendiri belum mempelajarinya. Menurut Abang itu apa? Di dalam Alkitab,
Kenapa dia diberi nama Moshe? Yang memberi nama itu adalah istri Firaun. Kenapa dia diberi nama Moshe dalam bahasa aslinya? Karena ia ditarik dari air, diambil dari air. Makanya namanya Moshe. Nah, sekarang kalau memang Allah adalah pemiliknya, Allah adalah sosok yang sama dengan Yahweh. Kalau memang Al-Quran tidak, mohon maaf, bahasa saya mau dimaafkan. Kalau memang Al-Quran tidak mencurinya dari kitab kami, coba jelaskan apa arti nama Musa. Lah tadi sudah Abang terangkan. Sama dengan Itu menurut kitab kami, Ibu. Menurut kitab kalian dong. Menurut kitab kalian. Ya tidak perlu lagi karena rujukannya adalah Quran ini. Rujukannya kitab lama, Bang. Makanya berarti Allah rujukannya menjelaskan kitab kepada kami, betul. Untuk mengimani Quran kitab-kitab sebelumnya, Bang, gitu. Oke, berarti kitab Anda tidak boleh bertentangan dengan kitab kami, betul? Karena kitab Anda datang membenarkan isi yang tertulis dalam kitab kami, betul? Sejak kapan kitab Taurat menjadi kitab orang Kristen? Kitab Taurat Bu, tidak jangan lari ke situ dulu, Bang. Bu. Ibu nanti kalau lari ke situ nanti bahasan kita tambah lebar. Mengaku-ngaku kitab Berusaha, Taurat itu Bu, adalah kitab kami. berusahalah kita fokus kepada satu isu sampai kelar. Kalau Al-Quran datang membenarkan kitab terdahulu, artinya isi Al-Quran tidak boleh bertentangan dengan kitab terdahulu, setuju? Iya, mana yang bertentangan? Oke. Di dalam Al-Quran disebutkan apa? Saya kasih contoh yang bertentangan. Contoh. Ya, saya kasih contoh. Iya. Baik. Yang sederhana aja, yang udah pernah kita bahas. Bu, benarkah Al-Quran menjanjikan, mohon maaf Bu, mohon maaf, Ibu seorang ibu, saya hargai. Benarkah di dalam Al-Quran menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, gadis-gadis dengan payudara yang besar, mohon maaf, dengan susu yang besar? Oh, itu adalah tambahan Kristen, tambahan Oten. Saya bosan. Tambahan Kristen. Nih, ada nih dalam Quran itu seumur dan sebaya. Coba. Baik, mana? saya bukakan ya Bu ya. Baik, di dalam surat An-Naba. Kok jadi kita yang disalahin? Sebentar. Surat An-Naba. Kenapa kalian termasuk kaum yang nekat? Framingnya itu loh. Nekat. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Ini saya. Kemarin kan kamu itu membahas dengan Muslim ada dada-dada montok. Saya ini gram sekali. Di sini ini tidak adanya seumuran. Baik. Ada dada montok, adanya di Baik, coba bukakan Quran Anda, Bu. Iya, ya. Kemarin kan saya nyimak. Loh. Saya balikkan kamera saya ya. Ya daripada pesundal dengan yang kurus. Tuh kan. Memang, Ibu, kita diskusi yang baik, Ibu. Jangan begitu. Iya. Kita bangun diskusi yang baik. Setuju? Jangan mengarang-arang juga. Saya tidak mengarang-arang. Coba ya, Ibu baca ini. Mental gitu, coba baca ini. Terjemahan dari Quraisy Shihab, coba baca. Lah itu palsu, aku nggak makan itu. Quran palsu. Quran mana Quran? Ini Bu, Quran surat An-Naba ayat 33. Bukan itu handphone. Yang Quran. Oke, coba buka Quran di sana coba. Ya udah, buka Quran di sana. Show me the real Quran. I don't want you to show me handphone. Ya udah, coba buka Quran Ibu di situ. Coba buka Quran Ibu di situ. Aku nggak mau pakai sumber HP-mu. Ya, coba yang di situ. Ambil coba. Quran. Ya, coba yang di situ, Bu. Hobi banget sih nambah-nambah. Saya tidak menambah-nambah. Astaga. Kok bisanya saya nambah-nambah? Coba. Surat An-Naba ayat 33. Iya ya, lagi saya cari. Nih. Nah, nyari ayat saja lama. Itu tanda bahwa Quran jarang dibaca. Bentar. Dia nggak hafal nomornya lah. Oke, saya bantu dari sini. Saya harus membantu orang Islam menemukan ayat dalam Quran. Bentar.
Surat An-Naba itu Ibu, surat yang ke-78. Saya kan pakainya itu sukanya yang asli Bang gitu. Ya. Coba Ibu surat yang ke-78 ayatnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-73 ya. 33. Surat yang ke-78. Tapi ini kan nggak ada apa ini namanya tanda gitu. Ya kalau ada tanda Ibu udah jadi orang Kristen. Surat ke-78 Bu. Masa sih? Masa manusia dituhankan dogma dusta kristologi Roma ya saya nggak mau ditipu aku. Nanti kita bahas itu Bu. Besok kita bahas itu. Yang menuhankan nanti lebar kemana-mana. Fokus dulu ke sini Bu. Fokus. Aku nggak mau ditipu Yesus wayang kaisar buatan konsili. Masa silakan. Masa Tuhan buatan TB. Ya udah, silakan Ibu buka surat An-Naba ayat 33. Jadi kemana? Sebenarnya isunya itu teman-teman, menuhankan manusia itu loh. Itu inti dasarnya itu di situ. Lihat tuh. Membuka Quran aja harus sampai tahun depan. Makanya saya pernah bilang, saya belum pernah ketemu orang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. 13 tahun saya cari nggak ketemu orangnya. Loh, saya juga belum menemukan Yesus dalam kitab lama kok sebagai Tuhan yang legal. Kalau ada kan udah dicawel Bang di Alkitab. Ya silakan. Nanti habis ini kita bahas itu. Anda mau membahas Yesus Tuhan kan? Silakan. Kalau Anda kebanyakan diskusi sama RK, makanya Anda nggak pernah nyambung. Ya RK saja berlawanan dengan aku kok. Iya, karena Anda debatnya sama RK. RK itu tidak bisa menjelaskan Yesus Tuhan. Lah kalau menurut RK Yesus Tuhan tuh Yesus Tuhan Bapa di surga. Yesus baru ada 100 tahun ya Bang. Fokus dulu Bu. Ayo fokus dulu ke An-Naba 33 tadi. Bisa gagal disalib, masa dipaksakan tokoh yang belum ada dimasukkan ke Yudas. Kan Yudas kasihan udah dibunuh. Fokus yuk, fokus. An-Naba 33 yuk. Oh ya maaf itu surat nomor berapa ya Bang ya? Surat nomor 78. Iya. Ayatnya yang ke-33. Iya. Tadi sudah saya kutipkan, sudah saya bacakan. Surat An-Naba 33 dan gadis-gadis montok. Iya. Jangan-jangan udah ketemu. Beneran montok kata dia. Jangan dibaca. Ayo silakan. Ayatnya 33 ya Bang ya? Ayatnya 33. Ya Bang, ayatnya 33 ya. Sebentar. Ya. Boleh dibalik kamera, dikasih lihat biar teman-teman lihat. Remaja-remaja putri cantik dibalik dulu. Dan sebaya. Dibalik dulu. Ya dibalik sebentar. Ya. Oke. Ya ada Bang, adanya remaja-remaja cantik dan sebaya. Coba. Ini nih. 33. Remaja kebun-kebun anggur, remaja putri yang cantik dan coba. Oh, itu sudah editan itu, Bu. Oh, itu sudah editan. Itu editan Oten yang sudah beredar. Baik. Sebentar, saya punya teman namanya. Siapa yang dari Bandung? Teman-teman yang dari Bandung, coba ada nggak? Ini debat giliran apa ya itu suatu ayat katanya kata Oten tuh kau melawan debat ya. Lah giliran ini debat juga sama nih masih remaja. Itu sudah diedit, Bu. Itu sudah diedit. Coba. Sebentar. Ada. Kan? Itu Quran udah editan. Sebentar. Oh, mereka revisi tiap tahun, saudara-saudara. Remaja putri yang cantik dan sebaya. Teman-teman ada yang bisa manggilin si Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang dari Bandung kemarin, teman-teman? Sebentar, yang dari Bandung kemarin siapa namanya? Janganlah, memang hobi kalian lah. Hobi kalian, framing hobi kalian tambahin lah. Hobi gitu loh ya. Mengapa hobi tidak baik dipupuk gitu loh? Baik.
Bentar. Ini Saya akhirnya tunjukkan. kemarin yang bertengkar dengan pendeta berdebat juga katakannya komalaten lain bang, katakannya montok. Kemudian dia mengambil Quran nggak ada, sama denganku kan bang, aku bukan editan kan tuh. Jadi yang berbohong Iya, bang Edis karena tuh. Quran Anda itu sudah diedit, Remaja Ibu. putri Sudah yang cantik dan anggun, diedit. yang cantik dan sebaya, janganlah bang, jangan berdusta, itu dosa. Itu sudah Apa dalam diedit, oten Ibu. kalau berdusta dalam segala hal tidak berdosa bang? Berdosa Ya, kalau sudah, berdusta, ya. tetapi ada, Ibu, kalau misalnya saya buktikan bahwa ada terjemahan yang menerjemahkan itu gadis-gadis montok gimana? Lah, kalau tafsir itu kan otak manusia Bukan bang. tafsir. Yang jelas ini bang, Terjemahan. nggak usah pakai di mana? Syarif, coba Syarif nonton nggak Syarif? Coba Syarif, masih ada Al-Qurannya itu Syarif. Coba sebentar, di mana Syarif itu ini? Quran palsu bang, itu Quran palsu ya. Quran Remaja putri yang cantik dan sebaya ini. Ini nih bang, nih sebentar ya, ayat 33 ini. Oke, coba baca tafsirnya, Bu. Wakangisa asroba mana montoknya bang? Asroba ini sebaya, Bang. Atroban itu artinya menonjol, Bu. Wakaiba atroban. Tahu nggak arti atroban? Remaja-remaja putri yang cantik dan sebaya, jangan tipu-tipu aku lah. Kok Sebenarnya tipu-tipu? kita semua akan berumur 30 tahun Itu nanti, sudah Bang. direvisi, Bu. Sebelumnya Bang, itu nanti- montok. Lah, nanti kita ini sebaya di surga. Kalau Bang Edis mu'alaf ya, itu akan di surga. Oke, baik. Allah Kita juga lanjutkan akan saja. datang Apakah Ibu menampakkan dapat gadis-gadis? wujudnya kepada penghuni surga, Bang. Oke, apakah Ibu dapat gadis-gadis? Masa sebaya bang, ini sebaya. Iya. Ya, Apakah karena Ibu apa? dapat 30 perempuan? tahun, Sebentar, Bu. tidak ada Apakah keterangan Ibu, montok. Bu, apakah Ibu dapat perempuan-perempuan besok? Apa? Apakah Ibu dapat perempuan-perempuan besok? Lah, saya kan wanita. Ya saya Iya, ikut suami makanya dong. buat apa? Ini Makanya surganya itu ini hanya single untuk muslim, kaum Bang. pria Ini saja. untuk single muslim yang masuk. Ini untuk single muslim yang Oke, mati syahid. coba balikan Nah, kamera dulu, Bu. banyak. Kalau yang punya istri bawa istrinya. Oke, Tapi coba Ibu kafir balik nyemplung ke kamera. neraka. Betul. Betul Ya tidak kan? di situ Semua pahala? manusia akan mendekati neraka dan meniti jalan, kafir Oke. nyemplung gitu loh. Betul tidak Dalam Quran pahala? surat apa, Majusi, Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka. Mana ada Islam keterangan masuk neraka? Maaf ya, tidak ada kan? Astaga, di dalam surat Maryam ayat 71. Ayat 72 itulah peringatan untuk orang-orang kafir. Jangan disembunyikan ayat 72 sayang. 71 di situ jelas kalian sudah ditetapkan untuk memasuki neraka dan itu adalah suatu ketetapan yang mendekati nyata. itu. Nah, dirubah lagi memasuki Bang Edis. Mendekati semua manusia. Oke lah, juga ya Bang sudahlah. Edis. Intinya begini. Nanti akan meniti sirat mustaqim. Oke. Nah, Intinya boro-boro menurut masuk Aduh, boro-boro bisa meniti terus langsung nyemplung ada kafir Bang, dihitungnya, ya kan? ya, Ayat 72 apa Bang? Coba dibaca ayat sudah 72 selesai -nya, ngomongnya jangan biar disimpan. gantian. Itulah peringatan untuk orang-orang kafir. Masa Quran yang dibuat oleh Allah mengancam umat kesayangannya sendiri? Apa Yesus membuat Ya, tapi apa? balikan dulu kameranya Ibu. Udah selesai? Adakah Lukas? Ya. aku Coba tanya balikan ya. kameranya. Silakan. Ya. Gimana? Aku bertanya, apakah Lukas membuat Injil baru, bukan kitab suci ya? Itu ngancam Katolik mau masuk neraka? Ada kira-kira masuk akal nggak? Lah, adanya Maksudnya di Quran gimana? ini Maksudnya gimana Majusi pertanyaannya? yang beribadah dengan api dan asap, Nasrani yang menuhankan Isa bin Maryam ataupun Yosua Hamasyah, kemudian Majusi yang Yahudi yang beribadah di dinding ratapan dengan kitabnya itu Talmud, itu akan masuk Ngomong neraka. apa Karena sih doanya Ibu? dia Saya nggak tahu. ngerti Bu. Ibu ngomong Nah, apa? yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala dan membuat ilah lain selain Allah akan masuk neraka. Coba di Roma pasal 1 ayat 25, jangan kau buat ilah lain selain aku. Kemudian dalam Injil baru yang ini mungkin kecampur sama Injil Barnabas, keliru ya. Yesus mengusir Satu-satu Bu, yang dibahas tidak satu, ngeri. jangan diborong semua. Nah, satu isu saya kita kelarin buktikan gitu dulu. loh. Ya,
Nah, kemudian Quran surat Maryam Al-Imran ayat 57 ya, aku Isa menghidupkan orang mati atas seizin Allah. Itu sesuai dengan Yohanes bahwa aku tidak berdaya upaya melainkan atas pertolongan Bapa. Kenapa kalian langgar Apakah bahwa Allah itu Bapa? Isa punya kuasa sendiri atau Yesus? Apakah Allah itu Bapa? Yang salah siapa ini? Dua Loh, kitab itu gimana bersama, dituruti Al-Quran dan Saya sudah Al-Quran turuti dan kemauan Ibu. kitab Apakah Injilmu, tapi Allah jadi itu Bapa? disinilah bukti tentara Romawi Lu ngomong mencuri ya. terus lu. Tentara Romawi mencuri kitab Islam, kitab Injil Barnabas itu diaduk dengan Injil yang baru. Makanya Bu, kontradiksi. satu isu Jadi kita banyak- kelarin, Bu. Kenapa Nah, Ibu banyak- kemana-mana? Ke Roma, ke Banyak ini. Kristen Satu di Eropa isu. itu, ya banyak Katolik di Eropa. Oke lah, belajar Kebingungan menahan diri dulu, Bu. Ya, belajar Ibu menahan diri dulu. atas Ya, Bibelnya. menahan jadi diri dulu bubar. Ibu belajar. Saya ajari menahan diri. Semua mau dibahas, semua situ diborong. Dengar. Masih ada hari esok. Besok kita masih live lagi. Angkat satu isu sampai kelar. Jangan semua isu kau borong semua.